Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang program evaluasi belajar dan program remedial. Program evaluasi belajar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Apa itu evaluasi program? Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat. 1. Ada tahap persiapan. Menurut Damayanti tahun 2007 halaman 8, tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkahnya meliputi: yang pertama, ada perumusan tujuan evaluasi; yang kedua, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi; yang ketiga, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, yaitu bentuknya tes maupun non-tes; yang keempat, merencanakan waktu evaluasi; yang kelima, melakukan uji coba untuk tes agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya. Untuk evaluasi yang menggunakan tes, hasil dari tahap ini adalah kisi-kisi soal dan seperangkat alat tes berupa soal, lembar jawaban atau untuk tes tulis, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau disebut juga tahap pengukuran dan pengumpulan data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi atau siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes. Bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, maupun praktek. 3. Tahap pengelolaan hasil. Tahap pengelolaan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Skor yang diperoleh siswa selanjutnya diubah menjadi nilai. Pada tes tulis, pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai. Sedangkan pada tes lisan dan praktek, pemberian nilai dilakukan bersama dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat itu tahap tidak lanjut. Tahap tidak lanjut atau disebut juga dengan tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengelolaan hasil. Misalnya, yang A memperbaiki proses belajar mengajar, yang B memperbaiki kesulitan belajar siswa, yang C memperbaiki alat evaluasi, yang D memperbaiki laporan evaluasi atau rapot. Kemudian ada ragam teknik evaluasi. Yang pertama, teknik tes atau objektif. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Bentuk benar atau salah, true false. Contoh, petunjuk, berilah tanda silang pada huruf B jika jawabannya benar dan huruf S bila jawabannya salah. A, B, dan S. Waqaf berarti menghentikan bacaan karena ada tanda waqaf. Kemudian yaumul hasyri artinya hari kebangkitan. Kemudian surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Kemudian terbitnya matahari sebelah barat merupakan ciri besar hari kiamat. Cara mengoreksi bentuk tes objektif. Sesudah item disusun, kemudian diadakan tes, maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut, kita harus menggunakan kunci jawaban atau scoring key sebagai acuan dan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka siapapun dapat mengoreksi jawaban tersebut secara cepat dan tepat. Kemudian ada pula teknik non-tes. Keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Yang pertama, observasi. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Seperti tingkah laku peserta didik. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan pedoman observasi sekaligus contoh pedoman observasi praktik mengajar. Yang pertama ada merumuskan tujuan observasi, membuat layout atau kisi-kisi observasi, menyusun pedoman observasi, dan menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenan
dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Ada pula melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung, dan mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Nah, di sini ada contoh observasi penilaian keterampilan peserta didik. Bisa dilihat ya semua teman-teman. Yang selanjutnya ada B, wawancara. Untuk menyusun pedoman wawancara dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan. B. Membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang C. Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Untuk itu perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat peserta didik bersikap defensif. Yang D. Melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperhatikan lagi. Yang E. Melaksanakan wawancara dalam situasi sebenarnya. Contoh tabel 2 kisi-kisi pedoman wawancara. Selanjutnya ada format pedoman wawancara. Selanjutnya C. Skala sikap atau attitude scale. Salah satu model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pernyataan-pernyataan yang positif saja, tetapi memilih juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Untuk menyusun skala Likert dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Memilih variabel efektif yang akan diukur. Yang B. Membuat beberapa pertanyaan tentang vertical efektif yang akan diukur. Yang C. Mengklasifikasikan pertanyaan positif dan negatif. Yang D. Menentukan jumlah, gradual, dan phrase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Yang E. Menyusun pertanyaan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. Yang E. Melakukan uji coba. Yang G. Membuat butir-butir pertanyaan yang kurang baik. Yang H. Melaksanakan penilaian. Berikut ada contoh sikap peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada D. Daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Untuk menyusun pedoman daftar cek atau checklist dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan. B. Membuat kisi-kisi atau layout. C. Menyusun daftar yang berisi subjek. D. Memberi tanda checklist pada tiap aspek-aspek yang terdapat dalam daftar. Contoh daftar cek tentang kebiasaan belajar meliputi nama, kelas, umur, dan sekolah. Program remedial. Yang A. Remedial. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan remedial, yaitu yang pertama, diagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melaksanakan kegiatan remedial. Dan yang kelima, menilai kegiatan remedial. Adapun langkah-langkah program remedial sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian harian atau PH dan penilaian tengah semester atau PTS. Permasalahan pembelajaran antara lain keunikan peserta didik, materi ajar, dan strategi belajar. Yang kedua, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran,
melaksanakan program remedial. Yang ketiga, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Yang keempat, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Contohnya, peroleh nilai penilaian harian mata pelajaran matematika. Andi 90, Wati 70, Indah 62, Bagus 58. Apabila KKM mata pelajaran matematika 70, Indah dan Bagus harus mengikuti program remedial. Setelah mengikuti program remedial dan dites kembali, urutan pemerolehan nilai sebagai berikut. Bagus 93, Indah 85. Dari hasil perolehan nilai di atas, nilai akhir matematika untuk tes tersebut dapat ditetapkan beberapa alternatif sebagai berikut. Yang A, menggunakan nilai batas KKM, maka nilai Bagus dan Indah 70. Namun, alternatif ini akan dianggap kurang adil oleh Bagus karena nilai Bagus lebih tinggi daripada Indah saat tes setelah remedial. Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi timbulnya rasa ketidakadilan, guru dan siswa perlu mensepakati dari awal mekanisme penilaian ini. B. Menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Bagus 58 plus 93 dibagi 2 sama dengan 75,5. Indah 62 plus 85 dibagi 2 sama dengan 73,5. Alternatif ini akan merugikan bagi siswa yang mendapat perolehan nilai awal sangat rendah meskipun nilai tes setelah remedial sangat tinggi. Misalnya, nilai seorang siswa sebelum remedial 20 dan tes setelah remedial 90. Siswa tersebut mendapat nilai 20 plus 90 dibagi 2 sama dengan 55. Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi potensi yang dapat merugikan siswa, guru bisa memberikan pembobotan. Yang C, menggunakan nilai capaian akhir setelah remedial, maka nilai Bagus 93 dan Indah 85. Namun alternatif ini akan dianggap kurang adil oleh Andi dan Wati. Oleh karena itu, Andi dan Wati harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan nilai capaian akhir. Karena Andi dan Wati sudah melampaui nilai KKM, mereka berhak untuk mengikuti program pengayaan. Setelah mengikuti program pengayaan, Andi dan Wati bersama teman-teman yang mengikuti program remedial mengikuti tes kembali. Sesuai kesepakatan, maka nilai yang digunakan merupakan nilai akhir setelah tes baik remedial maupun pengayaan.